Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Herete, Shalom Aleichem Besem Hamasya. Salam damai Kristus untuk kita semua, umat Kristiani dimanapun berada, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas tentang topiknya, atau judulnya, kekristenan tidak mengenal Nabi Isa, atau agama Kristen tidak ada Nabi Isa, tidak ada hubungan kita dengan Nabi Isa. Kenapa? Nah, inilah yang mau kita bahas pada kali ini. Kenapa? Kalau menurut pandangan saya, Nabi yang terakhir di agama Kristen itu adalah Nabi Musa. Kalau kita merujuk kepada makna atau pengertian Nabi ya, kalau saya membaca di banyak artikel, Nabi itu adalah orang yang mewartakan pesan atau nubuat Tuhan, atau yang diterima dari Tuhan, atau perintah yang diterima dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa atau kepada seluruh umat manusia kala itu. Itulah pengertian tentang Nabi. Berarti Nabi itu adalah perantaran Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada satu kelompok atau golongan, kepada umat yang dipimpinnya gitu loh. Jadi Nabi ini memimpin suatu kelompok atau golongan atau umat lah, katakan demikian. Namun kenapa saya mengatakan Kristen tidak mengenal Nabi Isa? Setelah Nabi Musa tidak ada lagi Nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan perintahnya. Kenapa? Ya karena Tuhan sendiri lah yang turun setelah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu adalah Nabi yang terakhir, perantaraan Tuhan untuk menyampaikan perintahnya atau nubuat Tuhan kepada banyak manusia atau kepada umat atau kelompok atau golongan yang digembalakan atau dipimpin oleh Nabi ini. Contohnya Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa, ini pengertian konteks Nabi ya. Setelah Nabi Musa, itu Tuhan sendirilah yang datang, bukan Nabi lagi. Kenapa? Karena itu memang sudah ketetapan Allah. Dan yang kedua, itu karena besarnya kasih Allah kan dunia ini itu kepada ciptaannya manusia. Dan yang ketiga, dari sekian banyak nabi-nabi yang diutus Tuhan selama ini untuk menyampaikan perintahnya kepada manusia, itu banyak yang kaku karena terlalu banyak aturan, atau banyak yang yang kurang jelas karena perantaraan gitu. Dan yang keempat adalah untuk menjawab rasa penasaran manusia tentang ketika Allah berfirman menciptakan manusia di dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya gitu loh. Jadi untuk menjawab itu, jadi Yesus itu bukan nabi menurut pandangan saya. Bukan nabi, ya Tuhan 100%. Ya kalau dia berwujud manusia, ya suka-suka Tuhan kan. Tuhan itu kan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya terserah Tuhan dong mau ngapain. Ya kalau Tuhan itu bisa menjadi dalam bentuk nyala api, dalam bentuk awan, dalam bentuk yang lain, ya namanya Tuhan kan kekuasaannya tidak terbatas, yang tidak terlampaui akal dan pikiran, apalagi kita manusia tidak terlampaui. Jadi ketika Allah berfirman, ya kalau kita ingat di dalam Alkitab, pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjelma manusia. Maksudnya ya kalau Allah mau menjadi manusia, yaitu sesuai dengan kehendak Allah atau Tuhan. Dan kenapa Allah menjelma menjadi manusia, yaitu tadi di dalam untuk menjawab rasa penasaran manusia di dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi, yang Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya tentu kan manusia banyak yang penasaran waktu itu, benar nggak? Kalau saya waktu itu misalnya ikut dalam rombongan yang dipimpin oleh Nabi Musa, tentu saya akan bertanya itu kepada Nabi Musa,
kalau keadaan sekarang ya. Nabi Musa, benarkah Allah itu segambar dan serupa dengan kita ketika kau bertemu dengan Allah, menerima perintah-perintahnya ini? Bisa dong saya bertanya begitu. Namun kan tidak ada dijelaskan, Nabi Musa menjelaskan itu bahwa Nabi Musa bertemu dengan Tuhan itu face to face, nggak ada. Yang ada disebutkan itu dalam bentuk nyala api ada. Nah itu, jadi kalau menurut saya Tuhan Yesus itu bukan nabi. Bukan nabi walaupun dia manusia 100%, ya Tuhan 100%. Media Allah untuk berkomunikasi dengan manusia kan tentu yang paling relevan kan ya sepadan gitu loh, atau apple to apple lah istilahnya. Ya manusia dengan manusia kan nyambung komunikasinya, daripada selama ini dalam bentuk nyala api, dalam bentuk awan kepada Musa. Itu tentu ada juga sih rasa penasarannya gitu loh, kok bisa ada suara dari awan, dari nyala api gitu. Tapi Allah itu kan maha kuasa, maha bijaksana. Nah Allah itu tentu berpikir supaya maksud Allah atau perintah Allah ini jelas, clear dan lurus, tidak ada lagi yang miskomunikasi. Tentu Allah berfirmanlah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Itu pandangan saya. Jadi rasa penasaran manusia tentang gambar dan rupa Allah terjawab karena begitu besar kasih Allah akan ciptaannya supaya tidak sia-sia, sehingga dia datang langsung ke dunia terjawab. Dan segala perintahnya itu langsung terjawab mutlak 100%, tidak ada lagi yang miskomunikasi atau yang kurang jelas gitu loh. Itu menurut pandangan saya. Jadi logikanya saya kalau Nabi Isa itu kan terjemahan dalam bahasa Arab katanya. Ya kalau bagi saya final gitu loh. Gak tahu teman-teman sekalian sepandangan dengan saya, bahwa nabi terakhir bagi saya itu adalah Nabi Musa. Dan Tuhan Yesus itu bukan nabi, Tuhan. Setelah Nabi Musa terakhir, ya Tuhan sendirilah yang turun langsung, tidak perantaraan nabi-nabi lagi atau perantaraan salah seorang yang dipilih untuk memberitakan atau menyampaikan firman-Nya atau perintahnya kepada manusia gitu loh. Jadi bagi saya ya Kristen itu tidak mengenal Nabi Isa, karena bagi saya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Musa, tetapi langsung Tuhan atau Allah sendiri yang turun dalam wujud manusia atau menjelma menjadi manusia, walaupun dia rela direndahkan dalam wujud manusia dalam tempo yang sangat singkat gitu. Jadi secara ilmu awam atau pandangan secara awam, pandangan saya ini bahwa saya berkesimpulan bahwa tidak ada mengenal yang namanya Nabi Isa, atau tidak ada istilah Nabi Isa lagi atau Nabi Yesus, nggak ada. Yang ada Tuhan Yesus atau Allah sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, Tuhan Yesus Kristus. Pandangan saya secara awam, bukan saya pakar teologi ya, namun secara logika saya berpikir tidak etis Tuhan Yesus itu disebut nabi gitu loh. Karena nabi-nabi yang sudah banyak, ada sekitar 72 saya baca di artikel, itulah nabi ambil dari manusia normal, dipilih Tuhan untuk menyampaikan perintah Tuhan. Tapi Yesus sendiri bukan manusia normal, dia dikandung dari Roh Kudus, tidak ada hubungan manusia. Di dalam rahim Bunda Maria dia langsung secara kuasa Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Bunda Maria, walaupun secara manusiawi dia dilahirkan dari rahim secara manusia dari seorang darah atau perawan. Dan masih banyak logika yang sangat sederhana sebetulnya tentang bahwa Tuhan Yesus itu bukan nabi, dan dia fix 100% adalah Tuhan. Contohnya contoh sederhana lah, dan saya yakin agama lain pun pasti mengakui ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizat menghidupkan orang mati. Tidak ada pekerjaan siapapun selain Tuhan yang bisa melakukan itu, menghidupkan orang mati, mencabut dan mengembalikan roh manusia gitu loh. Karena itu adalah karya Allah. Allah yang menciptakan manusia, dan tentu Allah juga
atau Tuhan juga yang memberikan roh kepada manusia, dan Tuhan juga yang berkehendak atau punya hak untuk mencabut roh itu. Dan itu hanya otoritas atau hak prerogatifnya Allah gitu loh, menghidupkan orang mati. Itu bukan nabi, itu bukan pekerjaan nabi. Jadi itu pandangan saya pada momen kali ini. Saya berpendapat atau saya mengimani, saya percaya bahwa Yesus itu 100% Tuhan, walaupun dia menjelma 100% wujud manusia. Tetapi pandangan saya, Yesus itu bukan nabi. Apalagi yang disebut Nabi Isa. Bagi saya tidak mengenal Nabi Isa. Itu pandangan saya pada pembahasan kali ini, teman-teman sekalian. Semoga sedikit bermanfaat. Tuhan menolong berkati kita. Amin.